Oke, silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita mulai presentasi untuk tugas kelompok untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk ringkasan ya, ujian tengah semester. Dimulai dari saya, Firman Effendi, MG103, itu tentang membahas tentang gambaran umum sistem komputer. Yang pertama adalah sistem komputer terkombinasi dari elemen diantaranya ada perangkat keras, di mana perangkat keras komputer adalah kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer. Perangkat keras komputer mengacu pada bagian fisik atau komponen komputer seperti monitor, mouse, keyboard, penyimpanan data komputer, hard drive disk atau HDD. Nah, unit sistem kartu grafis, kartu suara, memori, motherboard, dan chip. Nah, dan sebagainya. Yang kesemuanya merupakan objek fisik yang dapat disebut. Nah, untuk perangkat lunak itu adalah perangkat yang mengontrol pengoperasian sistem komputer, sistem operasi, dan program utilitas yang paling umum. Program adalah urutan instruksi yang mengarahkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari program-program untuk melakukan aplikasi pengguna tertentu. Program komputer yang memberikan instruksi untuk langkah-langkah yang terlibat dalam mempersiapkan hasil pemeriksaan publik adalah misal perangkat lunak, aplikasi sistem operasi, terus bagian penting dari sistem komputer seperti halnya perangkat keras. Sistem operasi terdiri dari banyak komponen. Nah, orang-orang mengacu pada merancang, memprogram, dan mengoperasikan komputer. Ada banyak kategori pekerjaan, tetapi tiga posisi utama yang diperlukan dalam instalasi komputer besar, seperti analisis sistem, pemogram, dan operator komputer. Nah, orang-orang di masing-masing bidang ini umumnya melakukan tugas khusus di bawah pengawasan direktur atau manajer. Seorang analis sistem mengidentifikasikan masalah aplikasi, menentukan spesifikasi sistem, merekomendasikan, merubah perangkat keras dan perangkat lunak, dan merancang prosedur pemrosesan informasi. Nah, seorang programmer membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang satu atau lebih bahasa pemrograman dan prosedur kodean standar. Untuk poin selanjutnya, prosedur pengoperasian pusat pemrosesan data memerlukan serangkaian prosedur yang ekstensif dan didefinisikan dengan jelas untuk menjalankan fungsi-fungsi penting instalasi. Fungsi-fungsi ini umumnya mencakup memperoleh, menyiapkan, dan memasukkan data ke dalam komputer, memproses pekerjaan, memulai program baru, mengubah atau menghapus program lama, dan lain-lain sebagainya. Prosedur tersebut harus memiliki ketentuan untuk tindakan yang harus diambil jika terjadi kerusakan perangkat keras atau perangkat lainnya. Nah, data adalah kumpulan item yang belum diproses, yang dapat berupa teks, angka, audio, atau video. Data adalah informasi mentah atau fakta dasar yang dapat diproses oleh komputer. Ketika satu sistem komputer diatur untuk berkomunikasi dengan sistem komputer lain, konektivitas menjadi elemen keenam. Dengan kata lain, cara berbagi sistem individu terhubung misalnya dengan saluran telepon, transmisi gelombang, mikro, atau satelit adalah elemen dari total sistem komputer. Ya. Komponen sistem komputer pada dasarnya terdiri dari unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, perangkat input atau output, dan perangkat penyimpanan. Semua komponen ini berfungsi bersama sebagai satu kesatuan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Sistem komputer hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari server kelas atas hingga desktop pribadi, laptop, komputer, tablet, atau ponsel pintar. Nah, satu unit pemrosesan pusat CPU ini adalah sirkuit elektronik komputer yang melakukan pemrosesan yang sebenarnya dan biasanya disebut sebagai otak komputer. CPU juga bisa disebut prosesor. Kedua, perangkat input perangkat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol ke komputer disebut perangkat input.
Perangkat input ini mengubah data input menjadi bentuk digital yang dapat diterima oleh sistem komputer. Beberapa contoh perangkat input termasuk keyboard, mouse, pemindah layar sentuh, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk perangkat output, perangkat yang menerima data dari sistem komputer untuk ditampilkan produksi fisik dan lain-lain, disebut perangkat output. Perangkat ini mengubah informasi digital menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia, contoh monitor, proyektor, headphone, speaker, printer, dan sebagainya. Nah, untuk macam-macam perangkat keras komputer ini, nomor pertama itu perangkat masukan atau input device. Perangkat input itu perangkat yang digunakan untuk mengantarkan informasi atau data ke dalam komputer untuk diproses, membantu menerjemahkan kode-kode agar komputer bisa mengenalinya dan mengirimkan data ke memori dalam bentuk bit. Misal, contoh keyboard dan mouse, terus perangkat pemrosesan atau processing device itu perangkat yang berfungsi melakukan pemrosesan atau pengolahan data atau informasi yang diterima dari komponen input, kemudian memantau kinerja seluruh sistem komputer selama proses berlangsung. Perangkat keluaran atau output. Nah, perangkat keluaran adalah perangkat yang mencetak dan menampilkan data atau informasi sebagai hasil pemrosesan dari komputer, mengeluarkan suara dan menerjemahkan bit-bit menjadi kode yang dapat dikenali oleh media keluaran, misal contoh seperti monitor dan printer. Perangkat penyimpanan atau storage device, nah dalam sistem pemrosesannya memerlukan memori sebagai media penyimpanan data yang diproses, dan penyimpanan ini informasi hasil pemrosesan berupa komponen penyimpanan, contohnya RAM. Nah, macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua komponen fisik pada komputer yang dipisahkan berdasarkan data dan informasi yang bekerja di dalamnya. Adapun berbagai macam perangkat keras komputer yang merupakan bagian dari perangkat input, proses, dan output, diantaranya sebagai berikut. Motherboard atau mainboard. Nah, yang kedua ada Central Processing Unit atau biasa disebut CPU. Yang ketiga memori random atau akses memori atau biasa disebut di umumnya adalah RAM. Hard disk drive atau HDD, terus video graphic adapter, satu daya, keyboard, mouse, atau monitor. Yang 10 adalah printer. Nah, konsep sistem bilangan itu number system ya disebutnya, itu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Itu sistem bilangan yang banyak dipergunakan manusia, yang menggunakan 10 simbol untuk mewakili satu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk membantu perhitungan. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dan keadaan, yaitu off, tidak ada arus, dan on, ada arus. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan biner yang mempunyai 2 macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai. Selain sistem bilangan biner, juga menggunakan sistem pemrograman atau mengkode aplikasi perangkat lunak. Nah, beberapa programmer dari pemula hingga ahli terkadang gagal mengikuti prinsip-prinsip dasar saat menulis kode, sehingga mereka merasa sulit untuk membaca atau memahami kode yang ditulis sendiri di masa mendatang. Terdapat beberapa teknik pengkodean mendasar yang meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode, atau dalam turut itu Solution 2023 ya, 2023. Keterbacaan kode sumber berdampak langsung pada beberapa baik pengembangan, memahami sistem perangkat lunak, pemeliharaan kode mengacu pada beberapa perangkat lunak sistem, nah dapat diubah untuk menampakkan fitur baru, memodifikasi fitur yang ada, memperbaiki bug atau meningkatkan kinerja. Nah, etika dan kerangka hukum teknologi informasi dalam informasi modern dan dalam bisnis secara lebih luas, pengetahuan telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan tidak menjadi sumber daya yang dapat dikonsumsi, bukan komoditas bebas. Organisasi harus mempertimbangkan bahwa informasi memiliki karakter multi nilai dan multidimensi. Dari sudut pandang informatika,
Bisnis informasi memungkinkan kebebasan bertindak, pengendalian biaya, alokasi sumber daya, waktu yang efisien. Pertukaran informasi yang terbuka dan bebas merupakan persyaratan optimal bagi pemanfaatan informasi. Terlepas dari kenyataan bahwa kehadiran teknologi informasi memberikan dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan. Penggunaan teknologi informasi dapat membebani atau merugikan baik pengguna atau penyelenggara. Teknologi informasi itu sendiri maupun masyarakat umum tidak langsung terkait dengan teknologi informasi tersebut. Menurut penelitian, penggunaan perangkat lunak bajakan yang saat ini sedang dikembangkan dapat meningkat hingga lebih dari 90% di Asia, sedangkan di Amerika kurang dari 35%. Dapat dikatakan bahwa komunitas pengguna perangkat lunak di Asia kurang beretika dibandingkan di Amerika. Contoh lain, jika kita melihat informasi rahasia orang lain atau perusahaan lain, misalnya berarti kita bertindak kurang etis. Karena kejahatan teknologi informasi dan pembatasan hukum yang dibahas pada bab sebelumnya, sistem hukum baru yang dikenal sebagai cyber law telah muncul. Istilah cyber law didefinisikan sebagai padanan dari istilah cyber law yang saat ini digunakan secara internasional. Istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi di Sutopo di 2011, istilah lain yang digunakan antara hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lebih lahir mengingat aktivitas internet dan pengguna teknologi informasi virtual seringkali sulit untuk merayu mereka yang melakukan pelanggaran di dunia maya karena hukum dan pengadilan Indonesia belum berkompeten terhadap pelaku dan tuntutan hukum yang terjadi karena pelanggaran bersifat internasional, tetapi konsekuensinya sebenarnya memiliki konsekuensi hukum di Indonesia. Nah, untuk slide selanjutnya kami serahkan untuk presentasi Mbak siapa, Maya apa Mbak ini ya. Silakan untuk dilanjutkan untuk input dan output. Baik, terima kasih Pak Firman. Perkenalkan, saya Siti Mariam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan perangkat output ya. Oke, sebelumnya mari kita bahas dulu mengenai pengolahan data elektrik atau electronic data processing. Nah, proses manipulasi data menjadi informasi yang bermanfaat menggunakan perangkat elektronik seperti komputer. Komponen utamanya itu ada 3. Itu yang pertama ada data, fakta atau kejadian yang berasal dari kenyataan. Kemudian yang kedua itu ada pengolahan data, yakni proses mengubah data mentah menjadi informasi. Kemudian yang ketiga itu ada informasi. Informasi ini hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya mengenai sistem komputer. Sistem komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan perangkat atau elemen komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam menjalankan sebuah pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Tadi sedikit sudah dibahas ya sama Pak Firman. Nanti saya akan bahas sedikit lagi. Nah, ini hardware ya. Hardware itu kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer. Perangkat keras, hardware juga disebutnya perangkat keras. Nah, perangkat keras ini merujuk pada bagian fisik yang menjalankan fungsi dasar dalam siklus pemrosesan data. Selain komputer itu sendiri, perangkat keras lainnya juga diperlukan untuk mendukung kinerja komputer. Hardware dapat dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu hardware internal dan hardware eksternal. Nah, hardware internal ini komponen yang berada di dalam komputer, seperti prosesor, RAM, motherboard, sama kartu grafis. Ini ada contoh gambar-gambarnya ya. Kemudian, hardware eksternal, yaitu perangkat yang terhubung ke komputer secara langsung melalui port atau kabel, kayak keyboard, monitor, ataupun printer. Kemudian software. Software adalah kumpulan program atau instruksi yang mengarahkan hardware untuk melakukan tugas tertentu, mulai dari sistem operasi hingga aplikasi yang kita gunakan sehari-hari.
Nah, selanjutnya ada brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan, mengelola, dan mengembangkan teknologi dalam sistem informasi. Peran brainware ini meliputi pengoperasian perangkat keras dan lunak, pengelolaan data, serta memastikan sistem berjalan efektif. Contoh brainware meliputi administrator IT, programmer, atau end user. Sebagai elemen utama, brainware menjadi penggerak utama agar teknologi dapat berfungsi secara maksimal. Nah, ini ya, ada siklus pengolahan data elektronik. Input, processing, sama output. Kalau input ini kan memasukin data ke dalam perangkat komputer nih, kemudian diproses, diolah menjadi informasi. Nah, informasi ini dihasilkan, menjadilah output. Nah, sekarang sedikit membahas tentang perangkat input. Perangkat input ini fungsi utamanya sistem komputer untuk memindahkan data ke dalam komputer agar diproses lebih lanjut. Perangkat input ini seperti keyboard, mouse, pemindai, ataupun touchscreen. Nah, ini semuanya berfungsi untuk mentransfer informasi dalam bentuk digital yang dapat dikenali oleh sistem. Nah, dengan perkembangan teknologi, metode input semakin beragam, memberikan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna. Nah, ini ada beberapa contoh perangkat input ya, berikut gambar-gambarnya. Barcode, ada keyboard, mouse, mungkin ini udah nggak asing ya. Ada touchscreen, fingerprint. Kalau fingerprint kayak biasanya untuk masuk kerja atau masuk sekolah kayak gitu, atau daftar KTP juga pakai fingerprint kan. Nah, kemudian ada mikrofon. Kalau mikrofon ini, maaf ya contoh gambarnya saya pakai yang kabel. Tapi untuk sekarang udah ada yang Bluetooth kayak gitu, yang pakai baterai. Sekarang sudah banyak jenisnya. Kemudian ada webcam, ada joystick, sama ada pen tablet. Kemudian perangkat pemrosesan. Pada sistem komputer, memproses data adalah fungsi utama komputer untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dibaca. Nah, perangkat pemrosesan seperti control unit processing ini berperan sebagai otak komputer ya. Fungsinya meliputi menerima data dari perangkat input, memproses, dan mengeluarkan informasi melalui perangkat output. Nih, sambil memantau kinerja seluruh sistem. Kemudian perangkat output pada sistem komputer. Menghasilkan data adalah fungsi komputer untuk menampilkan hasil dari data yang telah diproses. Output dapat berupa informasi, gambar, suara, atau video. Perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker ini berfungsi mengubah data digital menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, ini ada beberapa contoh perangkat output. Ada plotter, printer, speaker, headphone, projector, monitor, LCD atau LED, virtual reality, holographic display. Holographic display ini display yang menampilkan 3D, jadi seperti nyata gitu ya. Kemudian ada braille printer. Braille printer ini seperti printer biasa, namun hasil printernya tuh ada titik-titiknya. Ini memudahkan bagi yang tunanetra. Jadi mereka dapat membaca kalau menggunakan printer ini. Kemudian perangkat pemrosesan pada sistem komputer. Memproses data adalah fungsi utama komputer untuk mengelola data mentah menjadi informasi yang dapat dibaca. Perangkat pemrosesan seperti control unit processing berperan sebagai otak komputer. Fungsinya meliputi menerima data dari perangkat input, memproses dan mengeluarkan informasi melalui perangkat output, sambil memantau kinerja seluruh sistem. Nah, sekarang kesimpulan pembahasan tentang input dan output. Ini secara singkatnya ya, jadi hardware itu benda fisik yang bisa kita lihat dan kita pegang seperti keyboard, mouse, layar monitor, atau printer. Dia itu seperti alat-alat kerjanya. Nah, kemudian software. Software itu program atau aplikasi yang memberi perintah kepada hardware supaya bisa bekerja. Jadi, software ini semacam otaknya. Kemudian tentang input dan output. Input itu apa yang kita kasih ke hardware. Contohnya kita ngetik pakai keyboard nih, lalu mengklik pakai mouse. Nah, output itu hasil dari kerja hardware dan software. Misalnya tulisan yang muncul di layar, atau dokumen yang keluar dari printer. Jadi hardware dan software itu seperti tim. Hardware menerima input,
software yang mengolah data, lalu hardware yang memberikan outputnya. Oke, sekian pembahasan tentang input dan output. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke Mbak siapa ini? Ya, silakan. Selanjutnya, memori pada komputer. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori pada komputer. Pengertian memori pada komputer. Memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang selama data oleh prosesor. Memori berperan penting dalam menentukan beberapa cepat dan efisien komputer dapat menjalankan tugas-tugas. Memori ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu memori data dan memori. Selanjutnya, apa itu memori utama? Memori utama dikenal juga sebagai RAM atau Random Access Memory. Memori ini bersifat sementara dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah. Saat komputer dihidupkan, data yang diperlukan dimuat dari memori sekunder ke memori utama untuk akses yang lebih cepat. Memori utama memiliki kapasitas yang bervariasi, namun umumnya lebih kecil dibandingkan dengan memori sekunder. Fungsi utama memori utama adalah untuk menyediakan ruang penyimpanan yang cepat dan akurat bagi CPU saat menjalankan program dan memproses data. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memori sekunder. Berbeda dengan memori utama, memori sekunder seperti hard disk, disket, dan SSD dirancang untuk menyimpan data yang bersifat permanen. Data yang disimpan di sini tetap ada, bahkan saat komputer dimatikan, memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar daripada memori utama dan berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file menggunakan pengguna dan digunakan saat di masa yang akan datang. Ini menjadi memori sekunder penting untuk pengelolaan data jangka panjang. Setnya ini masih nge-stuck ya, Pak ya? Untuk selanjutnya, manajemen memori. Sistem operasi memiliki tugas penting dalam manajemen memori, termasuk pengalokasian memori untuk proses yang berjalan, pengendalian akses, serta pembebasan memori setelah proses selesai digunakan untuk mengoptimalkan kinerja komputer. Sistem ini juga melibatkan teknik seperti parsing dan segmentation untuk efisiensi penyimpanan dan akses data yang lebih baik. Secara keseluruhan, memori komputer berperan vital dalam kinerja dan efisien sistem komputer dalam pengolahan data dan menjalankan berbagai aplikasi. Satu, tipe memori volatil ya. RAM adalah sistem memori yang bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalam akan hilang saat daya dimatikan. Nomor 2, berbagai jenis RAM. Terdapat beberapa jenis RAM termasuk static RAM atau SRAM, dynamic RAM atau DRAM, Synorus RAM atau SDRAM, dan dual data rate RAM atau DDR RAM. Nomor 3, parameter kecepatan. Kecepatan RAM harus memenuhi spesifikasi interface RAM pada motherboard yang mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem komputer. Peran dalam proses komputer. RAM penyimpanan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk melakukan operasional aritmatika dan logika, serta penyimpan hasil kembali ke memori. Dengan demikian, RAM adalah komponen penting dalam sistem komputer yang mendukung efisiensi dan kecepatan memproses data. Fungsi memori pada komputer. Memori pada komputer memiliki beberapa fungsi utama yang penting untuk kinerja sistem. Satu, penyimpanan data sementara. Memori seperti RAM penyimpanan data sementara yang sedang diakses dan diproses oleh CPU untuk memungkinkan komputer untuk menjalankan program dan membuka file dengan cepat. Dua, penyimpanan data permanen.
Perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD menyimpan data untuk jangka panjang, termasuk sistem operasi, program, dan file pribadi. 3. Meningkatkan kinerja memori cache dan RAM, membantu CPU mengakses data dengan cepat, yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Pengelolaan sumber daya. Memori digunakan untuk mengelola berbagai sumber daya sistem, termasuk alokasi memori untuk program dan proses berjalan. Komponen memori di sini ada beberapa komponen utama memori pada komputer, yaitu untuk slide-nya salah ya Iya, komponen nggak sama. di komponen memori. Ada beberapa komponen utama memori pada komputer, yaitu 1 RAM, Random Access Memory, DRAM, Dynamic RAM, jenis RAM yang perlu disegarkan secara berkala untuk mempertahankan data. Banyak digunakan pada komputer dan perangkat mobile. SRAM atau Static RAM lebih cepat dan tidak perlu disegarkan seperti DRAM, tetapi lebih mahal dan digunakan dalam jumlah yang lebih kecil, biasanya sebagai cache di CPU. DDR Double Date Write. Mbak, sebentar Mbak. Mbak bacanya di mana ya? Saya kurang bisa baca di ini Pak, di monitornya. Karena saya bacanya di laptop. Karena saya agak rabun jadi susah. Nggak nyambung soalnya. Iya, saya masih ngejelasin di komponen memori Pak. Di memori ya? Ini Iya. slide berapa? Ini di slide 7. Ini komponen memori ya? Iya. Kalau mau pindah slide bilang ya Mbak. Diulangi lagi aja komponen memori. Untuk nomor 2, ROM, Ready Only Memory from Programmable ROM. ROM yang biasa diprogram sekali setelah manufaktur. EDROM, Erasable Programmable ROM, dapat dihapus dan diprogram ulang menggunakan sinar UV. EPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Untuk slide selanjutnya, nomor 3, cache memory. Cache memory adalah memori kecil yang cepat digunakan oleh CPU untuk menyimpan data yang sering diakses. Cache biasanya dibagi menjadi beberapa level 1, level 2, dan level 3. Cache memory digunakan untuk mengurangi waktu akses data dan meningkatkan kinerja sistem. 4, HDD, Hard Disk Driver Height, adalah perangkat penyimpanan dengan piring magnetik yang menyimpan data secara permanen. HDD memiliki kapasitas besar namun kecepatan akses lebih lambat dibandingkan SSD. HDD menyimpan data dalam piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Untuk slide selanjutnya, nomor 5, SSD Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan berbasis flash yang lebih cepat dibandingkan dengan HDD dan lebih tahan guncangan. SSD tidak memiliki bagian bergerak, sehingga lebih andal dan efisien dalam hal konsumsi daya. SSD biasanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan aplikasi agar dapat diakses dengan cepat. Nomor 6, Optical Disc. Media penyimpanan berbasis cakram optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Optical disc digunakan untuk menyimpan data, musik, video, dan aplikasi lainnya. Kapasitas penyimpanan optik disc bervariasi dari beberapa ratus megabyte hingga beberapa gigabyte. Slide selanjutnya, flash drive atau kita sering dikenal dengan flash disk. Perangkat penyimpanan portable yang digunakan memori flash untuk menyimpan data. Flash drive sering digunakan untuk transfer data antar komputer dan memiliki kapasitas dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Slide selanjutnya, bagaimana sih cara kerja memori pada komputer? Memori bekerja dengan cara menyimpan dan mengakses data yang diperlukan oleh CPU. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerja memori. 1. Loading data. Ketika program dijalankan, data dan instruksi dimuat dari penyimpanan sekunder
HDD atau SSD ke dalam RAM. 2. Processing data. CPU mengambil data dari RAM dan menggunakan cache memori untuk menyimpan data yang sering diakses. 3. Writing data. Setelah diproses, data dapat ditulis kembali ke RAM atau menyimpan sekunder untuk penyimpanan jangka panjang. Nomor 4. Retrieving data. Saat data diperlukan, CPU dapat dengan cepat mengaksesnya dari cache atau RAM tergantung pada lokasi data. Untuk slide selanjutnya, langkah-langkah menggunakan memori komputer. 1. Menginstal RAM. Pasang modul RAM ke slot yang sesuai pada motherboard. Pastikan untuk menekan dengan lembut sampai terdengar bunyi klik. 2. Mengkonfigurasi BIOS. Pastikan BIOS mengenali memori yang telah terpasang, masuk ke BIOS saat booting dan verifikasi pengaturan memori. 3. Memasang SSD atau HDD. Sambungkan perangkat penyimpanan ke motherboard atau sumber daya, gunakan kabel SATA atau HDD atau SSD. Nomor 4. Menginstal sistem operasi. Install sistem operasi pada perangkat penyimpanan utama atau SSD untuk kecepatan lebih tinggi. 5. Optimasi memori. Gunakan perangkat lunak manajemen memori untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan memori. Memastikan sistem berjalan dengan lancar. Di sini ada jenis-jenis dan kapasitas memori juga. Berikut adalah berbagai jenis dan kapasitas memori yang umum ditemukan pada komputer. Yang pertama, RAM. Umumnya komputer modern memiliki RAM mulai dari 4 GB hingga 64 GB, tergantung kebutuhan aplikasi dan sistem operasi. Yang kedua ada ROM. Kapasitas ROM biasanya lebih kecil, cukup untuk penyimpan firmware biasanya dalam kisaran kilobyte atau KB hingga megabyte atau MB. Cache memori umumnya dalam ukuran kilobyte atau KB hingga megabyte atau MB. HDD, kapasitas HDD biasanya berkisar dari 500 GB hingga 10 TB. SSD, kapasitas SSD umumnya dari 128 GB hingga 4 TB. Flash drive dan kartu memori dari 2 GB hingga 2 GB hingga 1 TB atau lebih. Untuk kesimpulan di sini, memori komputer adalah komponen penting yang memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data, serta instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Memori ini hadir dalam berbagai bentuk dan jenis, masing-masing dengan fungsi dan karakteristik tertentu yang berkontribusi pada kinerja keseluruhan sistem komputer. Dengan memahami jenis, fungsi, dan cara kerja memori, kita dapat memaksimalkan kinerja dan efisiensi komputer. Oke, terima kasih Mbak. Lanjut ke teman siapa ya? Ini siapa? Halo? Jaringan komputer. Tadi. Apa ini? Oke. Silakan Ya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkonektivitas dari 2 atau lebih sistem komputer untuk tujuan berbagi data, informasi, dan sumber daya. Jaringan komputer menggunakan protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui media fisik atau nirkabel. Jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Awalnya, networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe pada tahun 1976, diberi nama Ethernet. Slide selanjutnya, Pak. Yang pertama adalah kriteria jaringan. Yang ada satu
Performance. Performa dapat diukur dengan banyak cara, termasuk waktu transit dan waktu respon. Yang kedua adalah reliability. Reliability atau keandalan jaringan diukur dengan frekuensi kegagalan, waktu yang dibutuhkan tautan untuk pulih dari kegagalan, dan ketahanan jaringan dalam bencana. Yang ketiga adalah security. Masalah keamanan jaringan termasuk melindungi data dari akses yang tidak sah, melindungi data dari kerusakan dan pengembangan, serta menerapkan kebijakan dan prosedur untuk pemulihan dari pelanggaran dan kehilangan data. Selanjutnya, Pak. Yang kedua adalah komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu yang pertama komponen hardware, ada PC, NIC, kabel, dan topologi jaringan. Yang kedua adalah komponen software, sistem operasi jaringan, network adapter driver, protokol jaringan. Komponen jaringan pun memiliki komponen pembentuk jaringan, di antaranya adalah repeater, yang kedua hub, yang ketiga bridge, yang keempat switch. Selanjutnya, Pak. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara menghubungkan perangkat komputer dalam suatu jaringan, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Topologi jaringan menggambarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar jaringan seperti node, link, dan station. Topologi jaringan memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah memudahkan pengguna untuk mengkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbeda, memengaruhi efisiensi, kecepatan, dan kestabilan jaringan, memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi, meminimalisir biaya instalasi jaringan, meminimalisir kemungkinan kelebihan atau kekurangan perangkat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini macam-macam topologi jaringan. Nah, iya, Pak. Ya. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi ring, ketiga topologi start yang berbentuk seperti bintang, yang keempat topologi mesh, selanjutnya topologi hybrid, dan topologi tree. Ya, selanjutnya. Yang keempat adalah protokol jaringan. Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan yang menentukan cara pengiriman data antara perangkat dalam jaringan yang sama. Protokol jaringan memungkinkan perangkat yang terhubung untuk mengkomunikasi satu sama lain, meskipun memiliki perbedaan dalam struktur, desain, atau proses internal. Protokol jaringan berfungsi untuk menjamin agar data dapat dikirim dan diterima dengan baik, memastikan seluruh informasi yang dikirim dapat dipahami oleh seluruh perangkat, membantu mencegah jaringan mengalami kemacetan, menjamin agar perangkat dari berbagai vendor dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Protokol jaringan yang baik biasanya memiliki lapisan keamanan tambahan seperti enkripsi data, autentikasi, pendeteksi serangan, dan pemantauan jaringan. Selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh protokol jaringan yang populer adalah Internet Protocol atau IP, TCP atau IP DNS, Domain Name System, WEP atau Wide Equivalent Privacy, WPA, Wi-Fi, dan WPA2, Wi-Fi Protected Access versi 2. Selanjutnya, fungsi protokol jaringan. Protokol jaringan berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari
pengirim ke penerima sehingga data dapat diterima dengan benar dan aman. Protokol jaringan memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah fragmentasi data. Protokol akan memecah data menjadi paket-paket kecil agar transmisi data lebih cepat dan aman. Pengecekan kesalahan protokol akan memastikan data yang dikirim tidak rusak atau kehilangan selama proses pengiriman. Jika ada kesalahan, protokol akan meminta pengiriman ulang. Keamanan data. Protokol tertentu seperti SSL atau TLS akan mengenkripsi data yang dikirimkan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, dalam mengatur alamat dan rute data, protokol seperti Internet Protocol atau IP memastikan bahwa data dikirimkan ke alamat yang benar dan sampai ke tujuan dengan aman. Mencegah jaringan macet. Protokol jaringan mengatur aliran data sehingga perangkat pengirim tidak membanjiri perangkat penerima dengan terlalu banyak data sekaligus. Mencari nama komputer. Protokol DNS atau Domain Name System digunakan untuk pencarian nama komputer. Protokol jaringan juga menyediakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya, Pak. Ini ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah Personal Area Network atau PAN. Jaringan komputer ini hanya mencakup komputer pribadi dengan berbagai perangkat di sekitarnya, misalnya keyboard, mouse, handphone, dan lain-lain. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi Anda atau menghubungkan ke perangkat teknologi informasi. Biasanya jaringan ini dibantu dengan adanya teknologi seperti USB maupun Bluetooth untuk menghubungkan antar perangkat. Yang kedua adalah Local Area Network atau LAN. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil saja, misalnya mencakup wilayah suatu gedung kantor, sekolah, kampus, atau dalam rumah saja. Jaringan LAN mempunyai kecepatan melakukan transfer data sebesar 10, 100, dan juga 1000 Mbit per second. Teknologi yang digunakan biasanya berupa IEEE 802.3 Ethernet dengan perangkat switch. Selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Jenis perangkat komputer berdasarkan skalanya juga dapat dilihat dari jenis jaringan MAN. Jaringan komputer ini tentu memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga mencapai 10 hingga 50 km. Jaringan ini juga mampu memberikan kecepatan yang tinggi saat melakukan transfer data dalam suatu kota tertentu. Jaringan MAN juga dapat disebut sebagai gabungan dari beberapa jaringan LAN. Yang keempat adalah Wide Area Network atau WAN. WAN tentu saja mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan LAN maupun MAN. WAN ini dapat menghubungkan beberapa wilayah bahkan hingga mencapai wilayah negara lainnya. Jaringan ini membutuhkan suatu router. WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal pada suatu wilayah dengan jaringan lokal lainnya pada wilayah lain, sehingga pengguna komputer di berbagai wilayah tersebut dapat terus berkomunikasi antara satu dengan lainnya. WAN ini biasanya digunakan oleh para organisasi swasta maupun penyedia berbagai layanan internet. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambar dari MAN, LAN, WAN, dan ini Wi-Fi ya yang ini.
Selanjutnya Pak, sudah. Pak, ini Kesimpulan, selanjutnya ya, disampaikan oleh Kak Nabila ya. Terima kasih. ya. Yo, Nabila silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarutunisa. Di sini saya akan membacakan tentang CPU. Selanjutnya, Pak. CPU adalah sirkuit elektronik komputer yang melakukan pemrosesan yang sebenarnya dan biasanya disebut sebagai otak komputer. CPU juga biasa disebut prosesor. Secara fisik, CPU dapat ditempatkan pada satu atau lebih microchip yang disebut sirkuit terpadu atau IC. Selanjutnya, Pak. CPU memiliki 3 komponen utama adalah unit logika aritmatika, unit kontrol, dan ada register. Selanjutnya, Pak. Tugas-tugas komponen utama CPU. Yang pertama ada ALU, bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. Unit kontrol, bertugas mengontrol eksekusi instruksi secara berurutan, menginterpretasikan instruktur, serta mengatur aliran data melalui memori komputer. Lalu, dan perangkat input atau output. Dan register bertugas untuk menyimpan data serta instruksi dalam memori lokal. CPU termasuk dalam perangkat pemroses. Perangkat pemroses adalah perangkat yang berfungsi melakukan pemrosesan atau pengolahan data dan informasi yang diterima dari komponen input, lalu memantau kinerja seluruh sistem komputer selama proses berlangsung. Perangkat ini biasa disebut sebagai otokomputer karena berperan penting dalam memasukkan data dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk informasi melalui perangkat keluaran yang akan diterima oleh manusia. Selanjutnya, ada 3 bus yang menghubungkan mikroprosesor ke komputer. Yang pertama ada data bus, digunakan untuk mentransfer data antar komponen komputer seperti antar prosesor, memori, dan perangkat I/O. Data yang dipindahkan melalui bus ini berupa informasi yang diproses, dibaca, atau ditulis. Address bus digunakan untuk mengirimkan informasi mengenai alamat memori atau perangkat yang akan diakses. Yang ketiga ada control bus, digunakan untuk mengirimkan sinyal yang mengatur berbagai operasi dalam komputer. Sinyal ini memberitahu perangkat keras lainnya kapan harus membaca atau menulis data, kapan data siap untuk diproses, atau ketika harus berhenti. Selanjutnya. CPU sudah mengalami beberapa generasi dari perkembangan zaman. Yang prosesor komputer generasi pertama pada tahun 1040-an dan 1950 menggunakan tabung vakum sebagai bagian utamanya. Tabung vakum memungkinkan pemrosesan data elektronik, namun perangkat ini berukuran sangat besar, panas, dan boros energi. Contoh di era ini adalah komputer EINAC, komputer generasi kedua, yang dibuat pada tahun 1950 hingga 1960, menggantikan tabung vakum raksasa yang dengan transistor yang jauh lebih kecil dan lebih hemat daya. Salah satu contohnya adalah IBM 7090. Prosesor komputer generasi ketiga pada tahun 1960-an hingga 1970-an, komputer mulai menggunakan teknologi dengan sirkuit yang dibuat dalam ruangan kecil. Sistem ini menyatukan banyak transistor dalam satu bagian kecil, menjadikannya bagian komputer lebih cepat dan lebih kecil serta menggunakan lebih cepat dan efisien. Contoh dari generasi ini adalah IBM System 360. Selanjutnya, Pak. Yang generasi keempat
menyaksikan munculnya sirkuit terintegrasi dengan semua tugas pemrosesan pusat ditempatkan dalam satu kesatuan mikro. Perkembangan ini menyederhanakan fungsi prosesor menjadi kompak, cepat, dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat umum. Contoh dari generasi keempat ini adalah Intel 4004 dan mikroprosesor 4 bit awal. Yang kelima, pada tahun 1980-an, komputer generasi kelima saat ini memiliki multiprosesor. Prosesor inti, peningkatan kecepatan quark, dan fitur AI, serta dukungan grafis. Contoh dari generasi ini adalah IBM BC 5150. Prosesor generasi ke-6, tahun 1990-an, komputer generasi ke-6 membawa inovasi besar dalam teknologi mikroprosesor. Prosesor ini mendukung arsitektur 64 bit, teknologi multicore, dan kemampuan visualisasi. Selain itu, fitur yang seperti hyper-threading dan peningkatan efisiensi energi menjadi fokus utama. Contoh dari generasi ini adalah Intel Pentium Pro dan AMD K6. Oke, teman-teman, ternyata presentasinya udah selesai. Terakhir tadi Mbak siapa? Nabila. Mbak Nabila. Terima kasih teman-teman Mbak Yiyam, terus Mbak Haca, dan Mbak Siti, Nabila, Tasya, Cahyani, Siti. Makasih waktunya udah bisa join bareng untuk presentasi. Kita akhiri aja presentasi untuk tugas UTS ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak. Ya.